Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang sensor ya. Apakah itu sensor? Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Oke, saya akan sampaikan pengantarnya dulu. Ya, nah ini adalah kita masuk ke dalam core of the core-nya IoT. Ya, sensor. Apakah sensor itu? Sensor itu adalah perangkat elektronik yang dapat mengambil data dari lingkungan sekitar. Contohnya, DHT22 ini bisa mengambil suhu dan kelembapan udara. Ini kebetulan saya ada nih, DHT22 kayak gini. Kelihatan ya, ini ya bentuknya. Ya, ini DHT22. Nah, kayak gini. Atau yang ini ada DHT11. Ini temennya. Ya. Maaf. Nah, kayak gini. DHT11. Ya, DHT11 kayak gini. Bedanya apa? Kalau DHT22 itu dia lebih akurat daripada DHT11. Ya. Kemudian ada juga LDR. Nah, LDR ini kebetulan saya punya bendanya itu langsung LDR-nya. Kelihatan nggak ya? Ini ya, kecil sekali ya. Nah, ini. Kelihatan nggak ya? Nih. Nah, ini kecil sekali LDR-nya. Nah, ini eh, fungsinya untuk menangkap intensitas cahaya. Ya, jadi ini yang digunakan pada lampu-lampu yang kalau malamnya nyala sendiri, kalau siang mati sendiri itu pakai ini LDR. Kemudian soil moisture, kebetulan saya kok pas nggak ada contohnya itu untuk mengukur kelembapan tanah. Jadi nanti ini yang kayak garbu ini ditancepin ke dalam tanah gitu ya. Dia bisa mengukur seberapa lembab tanahnya. Kemudian di sini ada peer. Peer-nya juga kebetulan pas nggak ada, itu untuk mendeteksi gerakan misalnya. Jadi mungkin kita pernah tahu ya, ada lampu yang kalau ada orang lewat dia nyala sendiri. Nah, itu pakai sensor peer namanya. Pasif infrared ya. Kemudian juga ada tombol ya, button ya. Button ini kalau dia dipencet ya dia bisa nyala, bisa mati. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu banyak sekali. Ini hanya contoh saja ya. Nah, secara umum, sensor itu dibagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Ya, apa itu bedanya? Kalau sensor analog, dia akan menghasilkan rentang nilai. Ya, contohnya apa? Kayak tadi misalnya DHT22. Nah, dia menghasilkan rentang nilai suhu sekian sampai sekian. Nah, nanti kita baca di datasetnya ya. Ada berapa suhu yang bisa dideteksi minimalnya dia dan berapa yang maksimalnya dia. Nah, ada range-nya, ada rentangnya ya. Itu yang sensor analog. Contoh yang lain, LDR tadi saya sebutkan ya, mengukur intensitas cahaya. Jadi kalau nanti Anda tes ya pakai LDR, malam pun itu ada cahaya ya. Jadi dia mendeteksi cahaya meskipun dia malam, tapi intensitasnya kecil sekali. Nah, nanti kita tinggal pasang threshold-nya. Jika intensitas cahaya yang diterima oleh LDR ini kurang dari sekian, ya artinya gelap, maka bisa dinyalakan lampunya. Dan sebaliknya, jika intensitas cahayanya dia banyak, dia yang terima, artinya siang atau terang kondisinya, maka matikan lampunya. Nah, seperti itu ya contohnya. Atau kayak tadi juga saya sebutkan ada kelembapan tanah antara sekian sampai sekian persen biasanya ya kelembapan tanahnya. Seperti itu. Jadi sensor-sensor analog itu dia menghasilkan data bentuknya range, ada sekian sampai sekian. Nah, itu sensor analog ya. Tentunya kita harus mengolah dulu ya. Jadi nanti outputnya dari sensor itu bukan langsung data sekian, tapi dia akan berupa data angka-angka. Nanti kita sendiri yang merepresentasikan menjadi sebuah istilahnya apa ya, suhunya 31 derajat Celcius. Nah, nanti dia inputnya data, nggak Celcius begitu ya. Nanti ada rumusnya, kita olah sendiri. Oke, next sekarang ke digital ya. Digital itu dia hanya dua kondisi, on atau off, low atau high, nol atau satu, udah gitu aja ya. Contohnya peer, gerakan. Ini dia deteksi ada gerakan atau tidak, udah gitu aja ya. Cuma nanti sensitivitasnya memang bisa kita atur di sini. Di sini ada potensionya, ada dua apa namanya potensiometer ya, yang bisa diputar itu ya. Nah, itu apa namanya kita nanti untuk setting sensitivitasnya. Tapi sebenarnya dia hanya mendeteksi ada gerakan atau tidak, dah gitu doang. Ya, ini juga saya pakai di kamar mandi. Kamar mandi di rumah saya pakai ini. Jadi
Kalau ada orang masuk dia nyala, kalau ada orang keluar dia mati. Nah, gitu aja ya. Kemudian button ya, button itu hanya outputnya dua, on atau off, ditekan atau tidak, seperti itu. Tergantung jenis buttonnya. Ya, ada yang buttonnya apa namanya defaultnya on dan defaultnya off. Nah, nanti Anda baca dulu apa namanya manual booknya. Ini defaultnya apa, on atau off, ya, seperti itu. Kemudian tentang lain water level, ya, water level ini dia, oh maaf, water level ini harusnya dia masuk di analog karena dia bisa mengukur ketinggian air dari sini ya, berapa tingginya, seperti itu. Tapi dia juga bisa difungsikan misalnya, oh kalau ketinggian air sudah separuh, ya, maka saya akan mematikan misalnya untuk mematikan pompa listrik, pompa airnya. Nah, seperti itu ya, itu bisa. Tapi dia juga bisa mengukur sekarang ketinggian airnya ada sampai sampai di mana sih? Nah, itu bisa juga seperti itu. Atau juga bisa ini digunakan untuk mendeteksi hujan, ya. Jadi ketika ini basah, nah ini kan ketika ada air, dia akan menghubungkan apa namanya garis-garis ini ya. Nah, garis-garis ini kan dia apa namanya akan saling terhubung kalau kena air. Nah, maka bisa deteksi, oh sekarang hujan. Begitu. Mungkin Anda pernah dengar apa IoT untuk ini, untuk apa eh, masukin jemuran otomatis kalau hujan. Nah, itu dia pakai ini, ya. Deteksi hujan apa enggaknya, misalnya, oh ini basah, berarti hujan. Maka dia akan menggerakkan dinamo untuk menarik apa namanya pakaian jemur untuk masuk ke dalam rumah sehingga nggak sampai kehujanan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kurang lebih punya fungsinya sensor seperti itu. Nah, kemudian ini ada satu lagi alat bantunya namanya breadboard seperti ini. Ini breadboard yang pendek. Saya juga punya yang panjang. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang panjang, ini yang pendek. Nah, seperti itu. Yang pendek ini separuhnya. Separuhnya yang panjang. Nah, seperti itu ya. Nah, yang harus Anda pahami adalah layoutnya. Ya, Anda perhatikan layoutnya. Kalau Anda lihat di sini, ini polos, nggak ada tandanya. Ya, tapi sebenarnya di balik ini, itu layoutnya seperti ini. Ya, Anda perhatikan yang tengah, bagian tengah, ya, bagian tengah ini, dia terhubung secara vertikal, seperti ini. Sedangkan bagian atas dan bawah terhubung secara horizontal. Jadi nanti makanya gimana contohnya? Ini misalnya LED ya, ada LED seperti ini ada LED ya. Maka nanti saya akan nancepinnya kayak gini. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak nih? Nah, seperti ini ya nancepinnya. Jadi dia di posisi dua kaki yang berbeda. Kalau Anda nancepinnya seperti ini, nah seperti ini, Anda lihat posisinya ya. Dia di satu tempat yang sama, satu tempat yang sama. Nah, ini salah. Begitu ya. Kurang jelas kan? Ah, ini. Nah, seperti ini ya. Maka nanti kita menggunakannya misalnya ini ada buzzer. Buzzer ini speaker ya. Nanti kita bisa membunyikan ini tik, gitu ya kalau dia dikasih arus. Nah, nancepinnya begini buzzernya. Nah, dia tancapin di dua tempat yang berbeda ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang atas bawah ini Anda lihat di sini ini ada tulisannya plus dan minus. Ya. Biasanya ini digunakan untuk sumber power, sumber power ya. Jadi biasanya saya pakainya yang biru ini minus, yang merah ini plus, seperti ini ya contohnya ya. Nah, seperti ini contohnya. Atau boleh aja kalau mau dibalik boleh aja sih nggak ada masalah. Begitu ya. Yang penting dia letak di sini. Kalau Anda letakkan pin powernya di sini, ya, maka nanti dia akan terhubung secara vertikal. Seperti itu. Pak, saya nggak mau di sini, Pak, saya mau di sini. Boleh saja, nggak masalah. Yang penting Anda tahu layoutnya dia seperti ini. Nah, tujuannya apa sih breadboard ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mendesain si sensor-sensornya nanti motor di mana, dia koneknya kemana, seperti itu. Kalau sudah jadi, baru nanti kita buat dalam format PCB, Printed Circuit Board. Seperti itu ya. Kalau seperti ini udah paten. Misalnya ini jalur-jalurnya ini sudah paten. Ya pakai tembaga ini. Nah ini sama kayak gini. Nah dari sini kita jumper kabel ke sana. Dari sini kita jumper kabel ke sini ya. Kalau ini udah jadi. Seperti itu. Ya, jadi
Ini untuk breadboard ini untuk apa namanya kita mencoba belajar membuat layoutnya dulu. Oh nanti connect kemana. Kalau kita sudah fix sudah jadi, baru kita pindahkan ke PCB. Nah begini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan belajar baik virtual maupun langsung fisiknya. Nah, ini kebetulan saya punya ini Arduino Uno ya, Uno yang jadul. Dia masih pakai microcontroller seperti ini. Kalau yang baru dia udah pakai chip kayak gini. Ini Mega ya, ini Arduino Mega ya. Arduino Mega, ya, saya stop share dulu. Nah, ini Mega, ini Uno. Ya, lebih kecil ya. Nah, seperti itu ya. Oh, ada tulisannya nih, Uno. Uno yang ada tulisannya Mega. Nah, seperti itu. Fungsinya sama. Di sini ada layoutnya, ada pin-pinnya di sini. Nanti ini kita bisa setting dia sebagai input atau sebagai output, analog atau digital. Ini sudah ada tulisannya di sini ya. Kalau Mega, dia lebih banyak pinnya. Anda lihat lebih banyak. Kemudian dia memori juga lebih besar, resource-nya juga lebih besar daripada si Uno. Tapi tergantung kita kebutuhannya. Bahkan ada yang seperti ini. Ini ISP 8266 ya. Not MCU ya, not MCU. Ini sebenarnya sama seperti Arduino, cuman dia udah dilengkapi dengan modulnya si WiFi. Jadi ini bisa connect ke WiFi langsung. Nah, maka biasanya ini digunakan untuk jembatan kalau kita menggunakan produk-produk IoT ya, jembatan ke internet. Jadi nanti ini bisa kita konekkan ke WiFi secara langsung. Ya, seperti itu. Oke, baik itu dulu untuk pengantarnya. Setelah ini kita di video selanjutnya akan belajar bagaimana cara mendesainnya, bagaimana cara menghubungkan si ini ya sensor-sensor ini. Saya punya ada banyak sensornya ini ya, ada beberapa sensor. Nanti kita akan belajar bagaimana menghubungkan ke Arduino, baik secara virtual kita akan pakai apa namanya Tinkercad atau Walkwie nanti, dan kita juga akan praktekkan secara langsung ke hardware-nya. Jadi meskipun Anda yang belum punya hardware-nya, Anda tetap bisa belajar ya, tapi nanti Anda tetap harus beli untuk project-nya ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya tentang bagaimana kita menghubungkan sensor ke perangkat Arduino-nya. Oke. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.